Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Firmansyah dengan NPM 2021910910 dari kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertemuan pertama pada mata kuliah didaktik metodik aktivitas akuatik. Sebelum saya menjelaskan sejarah dan manfaat renang, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu visi dan misi. Yang pertama, visi dan misi Universitas Siliwangi. Pada visi Universitas Siliwangi yaitu menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Pada misi Universitas Siliwangi yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, visi dan misi jurusan pendidikan jasmani. Visi jurusan pendidikan jasmani yaitu menjadi jurusan yang tangguh di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam menghasilkan lulusan unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misi jurusan pendidikan jasmani yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan unggul, berwawasan kebangsaan, serta berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder serta masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil pendidikan dan penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, visi dan misi Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan. Visi FKIP Universitas Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang tangguh dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misi FKIP Universitas Siliwangi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna
pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sekian pembacaan visi dan misi Universitas Siliwangi, visi dan misi jurusan pendidikan jasmani, visi dan misi Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan. Dan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sejarah dan manfaat renang. Yang pertama yaitu sejarah pada cabang olahraga renang. Penemu cabang olahraga renang ini adalah Mate Webb diketahui mulai memperkenalkan cabang olahraga renang ini pada tahun 1896. Pada masa tersebut, Mate Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Memasuki pada tahun 1975, olahraga renang tersebut mengalami perkembangan karena semakin dikenal oleh masyarakat luas. Perlahan, olahraga ini dikenal sebagai salah satu olahraga prestasi yang masuk ke dalam cabang olahraga yang dilombakan. Kali pertama olahraga renang masuk perlombaan adalah di ajang Olimpiade Athena. Pada masa awal olahraga ini masuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni menggunakan gaya dada yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Memasuki pada tahun 1990, gaya punggung mulai diperkenalkan kepada publik dan masuk ke dalam ajang Olimpiade. Lalu oleh Richmond Carfield yang berasal dari Australia mulai memperkenalkan gaya bebas ketika dirinya mengikuti kompetisi. Sejak itu, olahraga renang terus mengalami perkembangan. Jika dalam ajang perlombaan profesional, gaya dalam berenang dilombakan dan para atlet menguasai seluruh gaya renang tersebut, maka bagi masyarakat awam tidak harus menguasai semuanya, bisa memilih salah satu jenis gaya dan kemudian ditekuni, dan yang paling penting adalah dilakukan secara rutin. Sebab sebagus apapun suatu jenis olahraga, manfaatnya baru terasa jika sudah dilakukan secara rutin. Namun durasi pada cabang olahraga renang ini harus diatur karena apabila berlebihan dalam berolahraga renang ini akan berdampak kurang baik terhadap kesehatan.
Eh, manfaat cabang olahraga renang ini memberikan banyak manfaat. Di antaranya yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, membangun massa otot. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, menjaga kondisi jantung. Yang kelima, meringankan kondisi saraf kejepit. Yang keenam, meringankan radang sendi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas tidur. Dengan banyaknya manfaat dari cabang olahraga renang ini, tentunya membuat tepat untuk dilakukan secara rutin. Jadi manfaatkan waktu luang atau akhir pekan untuk menikmati olahraga renang ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kata atau kata yang salah. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.